Selamat pagi saudara sekalian. Shalom. Sungguh bersyukur dan senang bisa kembali lagi beribadah di tengah-tengah saudara sekalian pada pagi hari ini. Dan hari ini kita sampai kepada pembahasan tentang teks dari Markus pasal 11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-33. Dan saya akan membacakan untuk saudara sekalian bagian firman Tuhan ini dari terjemahan TB yang kedua. Markus pasal 11 ayat yang ke-27 sampai 33, saya memberikan tema khotbah saya sebagai Who's the Boss? Siapakah bos yang sesungguhnya? Ayat 27, Yesus dan murid-muridnya masuk lagi ke Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapa yang memberi kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepadanya, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabannya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia? Mereka takut kepada banyak orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara sekalian, di sebuah pagi yang cerah di sebuah kota di Amerika Utara, ada sebuah kejadian yang menarik. Hari itu seperti biasanya para karyawan dari sebuah perusahaan hendak masuk ke kantor mereka di sebuah kompleks perkantoran yang megah. Tetapi mereka melihat sebuah pemandangan yang unik, yang tidak biasa mereka temui. Yaitu saudara sekalian, di depan pintu utama kantor mereka, sepasang angsa Kanada telah mendirikan sebuah sarang untuk mereka. Ini pemandangan yang unik dan menghibur di tengah-tengah kepenatan, rutinitas, kegiatan bekerja mereka. Ada sepasang angsa Kanada yang cute gitu. Tetapi saudara sekalian, situasi kemudian menjadi berubah ketika mereka mencoba untuk masuk ke dalam kantor itu. Dan angsa jantan itu mulai mengepak-kepakan sayapnya dan mendesis dan mulai menyosor mereka. Mungkin saudara punya pengalaman waktu kecil ya, disosor oleh angsa atau dikejar oleh angsa. Angsa ini binatang yang sangat agresif sekali. Saya tahu ada di kampung-kampung ada beberapa daerah atau kandang atau rumah tertentu yang sengaja memelihara angsa untuk menjaga daerah teritori mereka atau wilayah mereka. Nah, saudara sekalian, peristiwa ini membuat kepanikan di tengah-tengah karyawan itu karena siapapun mereka yang berusaha untuk masuk, sudah waktunya mau kerja, tapi mereka nggak bisa masuk karena setiap kali mereka masuk mereka disosor oleh angsa jantan itu. Termasuk dari mulai karyawan sampai manajer, sampai CEO-nya, tidak peduli mereka, siapapun mereka tidak, jabatan mereka tidak berarti apa-apa dibanding dengan kekuasaan dari angsa jantan ini. Dialah yang mendeklarasikan ini sebagai the boss, ya, bos dari perusahaan itu atau kantor itu. Akhirnya CEO perusahaan itu pun juga terlecehkan, masa wewenang saya itu diatur-atur atau dikuasai oleh seekor angsa jantan. Lalu dia menggunakan berbagai macam cara termasuk memerintahkan orang untuk menaruh
patung burung hantu, karena biasanya patung burung hantu cukup efektif untuk mengusir burung-burung di daerah itu pun tidak berhasil. Patung burung hantu itu ditabrak oleh angsa itu, bahkan CEO itu dikejar-kejar oleh angsa itu sampai dia masuk, terbirit-birit masuk ke dalam mobilnya. Sekarang mungkin reaksi saudara ketika mendengar cerita ini, saudara tertawa, ya kasihan deh gitu mereka ya. Tetapi saudara sekalian, cerita ini mengandung sebuah pertanyaan penting yang perlu kita renungkan tentang siapakah sesungguhnya bos di dalam kehidupan kita. Siapakah yang sesungguhnya memegang kendali atas kehidupan kita? Siapakah sesungguhnya yang memegang otoritas atas kehidupan kita? Apakah bos yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus, ataukah diri kita sendiri? Pertanyaan mengenai who's the boss adalah pertanyaan yang penting yang akan kita renungkan pada pagi hari ini berkaca dari Markus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-33. Saudara sekalian, nas firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini merupakan sebuah rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Dan ini dikatakan oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin agama itu mengenai hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus, yang mereka konfrontasi. Yaitu saudara sekalian, Yesus pertama-tama masuk ke dalam Yerusalem bukan sebagai seorang rakyat biasa, bukan sebagai orang biasa pada umumnya, tapi dia naik keledai dan dengan itu dia memproklamirkan dirinya sebagai raja. Dialah sang Mesias yang dijanjikan itu oleh para nabi bahwa dia akan datang menaiki seekor keledai muda dan dia adalah seorang yang harus dielulukan dan disambut sebagai raja. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, keesokan harinya dia masuk ke Yerusalem, dia menjungkir balikan meja-meja tempat penukaran uang itu. Dia menjungkir balikan lapak-lapak penjual merpati-merpati itu. Bukan seperti seorang aktivis yang berdemo dengan frustasi mau memprotes tentang injustice, tentang ketidakadilan. Tetapi dia seorang tuan rumah yang sedang membersihkan rumahnya sendiri. Dialah sang pemimpin itu, sang raja itu. Dan sebuah peristiwa yang sandwich, ya, memulai dan mengakhiri peristiwa penyucian bait Allah adalah ketika Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah itu. Saudara, ini sebuah enacted prophecy, sebuah nubuat yang diperagakan oleh Tuhan Yesus bagaimana pohon ara yang tidak berbuah itu adalah sebuah simbol akan bangsa Israel yang dipimpin oleh sebuah sistem agama yang kelihatannya rimbun dari luar tetapi tidak ada buahnya secara spiritual. Sistem keagamaan yang dipunyai oleh pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Mereka penuh dengan kegiatan aktivitas, ritual-ritual, tetapi mereka tidak berbuah. Dan Tuhan mengutuk pohon ara itu dan akhirnya mati. Ini sebuah nubuatan akan penghancuran Yerusalem dan dengan segala sistem ibadahnya di bait Allah itu. Sebagai sebuah penghukuman Tuhan atas ketidaktaatan mereka dan ketidakmauan mereka untuk menjadikan Tuhan sebagai raja. Nah, saudara, tindakan-tindakan ini tentu saja membuat sang bos yang gadungan itu meradang. Siapakah mereka? Saudara sekalian, mereka adalah penguasa Yerusalem. Mereka yang selama ini menganggap bahwa mereka adalah penguasa sesungguhnya, bos yang sesungguhnya. Saudara, mereka adalah mahkamah agama atau yang disebut sebagai Sanhedrin. Mereka adalah orang-orang yang memegang kendali atas kehidupan religius, politik, dan ekonomi, dan hukum atas kehidupan bangsa Israel. Dan mereka juga akhirnya yang menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemane dan mengadili dan menjatuhi hukuman mati atas Tuhan Yesus. Saudara, siapakah mereka itu? Saudara, mahkamah agama atau Sanhedrin terdiri dari 3 kelompok utama. Yang pertama adalah para imam besar. Saudara, imam besar adalah mereka yang mengelola, yang mengontrol bait Allah. Dan bait Allah pada waktu itu bukan hanya sebagai sebuah tempat beribadah, pusat religius, pusat agama, tetapi bait Allah juga adalah pusat
ekonomi, kalau kita mengingat khotbah mungkin minggu lalu ya, tentang bagaimana di Bait Allah ada sebuah perputaran uang yang begitu masif, kegiatan ekonomi, tapi juga adalah pusat politik. Saudara, ini mengingatkan kita akan sebuah wilayah di kota-kota di Indonesia pada waktu lampau, yaitu yang disebut sebagai alun-alun. Ya. Setiap kota pasti punya yang disebut sebagai alun-alun. Dan saudara sekalian, alun-alun adalah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, ada pedagang-pedagang yang berjualan, ada orang yang berjualan makanan dan minuman. Alun-alun menjadi tempat pusat ekonomi, tapi juga pusat keagamaan. Kalau saya perhatikan, di alun-alun ada masjid. Ya. Di Malang itu alun-alun ada masjid. Di Semarang saya tahu, di beberapa kota yang lain, bahkan di beberapa kota yang lain, itu di alun-alun itu ada penjara. Ya, saya nggak tahu di Malang apakah di alun ada penjara atau tidak. Tapi merupakan sebuah simbol akan perperangan antara kuasa yang baik dan yang jahat itu kira-kira ya. Saudara, alun-alun tempat pusat ekonomi tapi juga pusat ibadah, tapi juga di alun-alun biasanya juga dibangun kantor-kantor pemerintahan, pusat politik. Saudara, gereja Bait Allah sebagai pusat ekonomi, pusat politik dan pusat ibadah religius itu dikuasai, dikontrol oleh para imam besar ini. Dan kelompok yang kedua adalah para ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang berhak menafsirkan kitab suci dan berhak untuk memaknai kitab suci. Mereka yang bisa menentukan mana yang benar, pengajaran yang benar dan pengajaran yang salah. Dan kelompok yang ketiga adalah para tua-tua. Mereka adalah para pemimpin informal dari keluarga-keluarga yang terpandang yang punya pengaruh dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Saudara, mereka ini mengirimkan utusan resmi untuk mengkonfrontasi, menginterogasi Tuhan Yesus. Saudara, mereka tidak memiliki niat yang baik, ya, bukan tanpa suzon atau mereka mau mengklarifikasi, mau dengar pendapat, hearing apa yang Tuhan Yesus mendasari Tuhan Yesus melakukan semuanya itu. So, mereka datang bukan dengan hati yang terbuka untuk belajar, tetapi mereka memiliki sebuah rencana yang jahat. Mereka ingin datang untuk menjebak Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan yang mereka sudah rekayasa dan pikirkan. Karena jikalau Yesus menjawab pertanyaan dengan salah, akhirnya mereka bisa menangkap Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mereka menanya sebuah pertanyaan atau dua buah pertanyaan demikian. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu untuk melakukan hal-hal itu? Saudara, hal-hal itu adalah tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan, perkataan-perkataan yang Yesus lakukan yang tadi saya katakan dari mulai kedatangannya sebagai raja di Yerusalem, tindakan mengobrak-abrik sebagian dari lapak-lapak itu, juga kutukan yang membuat pohon ara itu mati. Saudara, kata kuasa di sini bukan hanya berarti kuasa dalam arti power secara spiritual, tapi juga lebih kepada kuasa dalam arti otoritas, wewenang. Siapa yang memberikan kau wewenang ini? Kami adalah pemilik wewenang itu. Kamilah otoritas yang tertinggi. Kamilah pihak yang berwenang. Dan kau seorang pemuda Galilea bisa melakukan tindakan-tindakan anarkis, subversif, yang menganggap dirimu sebagai Mesias, Raja. Siapa yang memberikan kau wewenang itu? Saudara, motivasi mereka untuk datang mengintegrasi Tuhan Yesus adalah karena mereka takut. Mereka takut akan kehilangan otoritas yang mereka genggam dan mereka pegang erat selama ini. Karena ada seorang bernama Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat, yang mengajar dengan penuh kuasa, yang memiliki begitu banyak pengikut. Dan sekarang bahkan Yesus itu berani berkali-kali masuk ke Yerusalem dan masuk ke jantung
pemerintahan mereka yaitu di Bait Allah mengobrak-abrik seolah-olah menampar dan melecehkan kekuasaan yang mereka sudah bangun berpuluh-puluh tahun itu. Sudah karena ketakutan itu mereka datang dengan kebencian, dengan hasrat untuk menjatuhkan dan menangkap Tuhan Yesus. Saudara, mereka ini selama ini memposisikan diri mereka sebagai makelar rohani. Ya, saudara tahu makelar. Makelar adalah pengantara antara penjual dan pembeli. Kalau seorang menjual rumah, maka saudara memberikan sebuah reklame, hubungi nomor ini, si ini. Ya. Jadi kalau mau beli rumah saya, jangan langsung ke saya. Tidak boleh langsung ke saya, tapi harus lewat pengantara. Terus sekalian, mereka berlaku seperti makelar rohani. Kalau ada orang Yahudi yang berdosa dan merasa bersalah, bertobat, mereka harus datang ke Bait Allah dengan sistem keagamaan yang mereka buat. Mereka yang berhak untuk menentukan, kamu sudah diampuni, kamu belum diampuni. Mereka lah penentu standar kebenaran itu. Kalau ada orang, kelompok tertentu adalah orang yang berdosa. Kelompok tertentu adalah orang yang benar. Mereka yang mengadili, mereka yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang salah kemudian mereka jatuhi hukuman. Tetapi Yesus adalah seorang yang membypass semua perantara-perantaraan itu. Membypass makelar-makelar rohani itu. Karena dia datang dan berkata kepada seorang laki-laki yang lumpuh itu dan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu karena dosamu sudah diampuni. Dan mereka bertanya dengan sinis, siapa orang ini? Bisa berani-beraninya tanpa persetujuan mereka, di luar otoritas mereka. Dan mengatakan orang ini dosanya sudah diampuni. Yesus berkata seorang pemungut cukai yang berdoa dengan dadanya ditepuk-tepuk. Dan tidak berani menengadah ke atas berkata aku orang yang berdosa akan pulang dengan seorang yang dibenarkan. Dan mereka berkata siapa orang ini? Dia berani mengatakan orang ini benar. Saudara sekalian, mereka bertanya, siapa yang memberikan engkau wewenang kepada Tuhan Yesus? Karena sesungguhnya mereka mau berkata, we are the boss. You're not the boss. Kamilah yang menjadi penguasa. Saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan kisah ini tentang Tuhan Yesus yang kemudian membalikkan pertanyaan mereka dengan sebuah pertanyaan yang sangat jenius. Mari kita berhenti sejenak. Mari kita membiarkan adegan ini sebagai sebuah cermin bagi kita semua. Secara khusus orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Apakah saudara seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang majelis, seorang pengurus komisi, seorang pemimpin kelompok kecil, cross, seorang guru sekolah minggu, seorang guru di sekolah Kristen, seorang dosen teologi. Saudara, perilaku pemimpin Yahudi itu adalah sebuah lampu kuning yang menyala terang bagi kita dan menjadi sebuah peringatan bagi kita. Akan dua hal. Yang pertama, saudara sekalian, pada hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk bertanya, sebetulnya siapakah yang lebih kita takuti? Manusia atau Allah? Para pemimpin agama ini mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada opini publik. Keputusan mereka tidak lahir dari pencarian akan kehendak Tuhan, tapi sebuah kalkulasi politik untuk mencari rasa aman supaya mereka tidak kehilangan kekuasaan mereka. Mereka lebih khawatir kehilangan muka, kehilangan fan, kehilangan pengikut, kehilangan popularitas, ketimbang kehilangan
perkenanan akan Allah yang hidup. Saudara, mari kita sebagai pemimpin, termasuk juga pemimpin dalam keluarga kita, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Setiap kita mengambil sebuah keputusan dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, apa yang menjadi pendorong utama bagi kita? Apakah kita cenderung mencari jalan yang paling aman, yang paling populer, yang akan menuai tepuk tangan, persetujuan dari banyak orang? Atau kita memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, mengambil jalan yang sepi, yang tidak populer. Jalan yang mungkin akan mendatangkan kritik atau tentangan, tetapi kita yakin inilah jalan yang benar. Jalan yang Tuhan kehendaki. Jalan yang dapat membawa orang-orang yang kita pimpin untuk lebih bertumbuh dan serupa dengan Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, kisah ini menuntut kita untuk memeriksa integritas dan kemurnian motivasi hati kita. Para pemimpin agama, pemimpin mahkamah agama ini, mereka datang dengan topeng kesalehan mereka. Namun hati mereka penuh dengan kebusukan dan niat jahat untuk menjebak dan menghancurkan musuhnya, yaitu Yesus. Saudara, mereka adalah contoh tragis akan integritas, otoritas tanpa integritas. Sebuah kepemimpinan yang secara rohani telah bangkrut. Saudara, beranikah kita di hadapan Tuhan membuka seluruh isi hati kita dan bertanya dan berdoa. Seperti Mazmur 139 ayat 23 berkata, selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku, ujilah hatiku, dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Saudara sekalian, apakah selama ini kita memimpin dan melayani Tuhan dengan tulus? Atau jangan-jangan ada agenda-agenda tersembunyi, ada keinginan untuk selalu ingin diakui, ada hasrat untuk mencari penghormatan dan pengakuan, atau bahkan motivasi untuk keuntungan pribadi kita. Saudara, apakah kita selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang lembut, yang gembur, yang siap untuk menerima teguran, atau sebaliknya seperti para pemimpin mahkamah agama ini, hati kita sudah mengeras ketika ada orang yang memberikan masukan kepada kita, kita akan selalu menolak teguran itu karena kita merasa kitalah pemimpin. Pemimpin dalam keluarga kita, pemimpin dalam organisasi kita, pemimpin dalam pelayanan kita. Kita merasa kita yang paling senior, kita yang paling lama, kita yang paling mengerti, kita yang paling benar, kita yang paling rohani. Sekarang jika kita sebagai pemimpin Kristen mendapati kita lebih sibuk membangun citra daripada membangun karakter, lebih mengejar popularitas daripada mengejar kebenaran, maka hanya ada satu jalan bagi kita, yaitu kita datang dengan kerendahan hati dan kehancuran hati kepada Tuhan, dengan pertobatan dan mengatakan, Tuhan, kami bukanlah bos yang sesungguhnya. Karena pemimpin gereja ini, pemimpin pelayanan ini, pemimpin organisasi ini, pemimpin keluarga ini adalah Engkau sendiri. Mari Engkau yang terus mengoreksi dan memperbaiki semua motivasi, integrasi, integritas yang tidak sesuai. Setelah kita kembali ke pelataran bait Allah. Ketika orang-orang pada waktu itu, para pemimpin utusan dari mahkamah agama ini menanyakan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, dengan otoritas mana engkau melakukan semuanya itu? Yesus sekalian dengan cerdik dia menggunakan cara yang biasa dipakai oleh para rabi ketika mereka berdebat, yaitu mereka menjawab pertanyaan dengan pertanyaan.
Saudara, Yesus berkata, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa mana, dengan otoritas mana, aku melakukan hal-hal itu. Lalu ia melontarkan sebuah pertanyaan yang begitu tajam. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikan aku jawabnya. Jawab aku sekarang. Baptisan Yohanes dari surga atau dari manusia? Saudara, dengan mengatakan berikan aku jawabnya sekarang, maka Yesus sudah membalikkan perdebatan itu. Dia bukanlah orang yang diintimidasi dan diinterogasi, tapi dia sekarang adalah seorang yang menginterogasi. Saudara sekalian, baptisan Yohanes di sini bukan hanya bicara mengenai ritual pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes, tetapi seluruh hal yang dilakukan dia. Ketika Yohanes menyerukan mengenai berita pertobatan, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yohanes memproklamirkan pengampunan dosa bagi mereka yang bertobat, sekali lagi di luar daripada maklar-maklar politik agama itu. Ada jaminan pertobatan dan pengampunan dosa bagi mereka yang bertobat dan datang dengan kehancuran hati. Tapi yang lebih penting adalah ketika dia berkata, aku adalah suara yang berseru di padang gurun dan berkata, persiapkan jalan bagi Sang Mesias itu. Karena melalui pertobatan, melalui perbaptisan Yohanes, maka Yesus diinaugurasi, diresmikan sebagai seorang Mesias yang memulai tapak-tapak perjalanan dan karirnya sebagai Sang Mesias yang dijanjikan itu. Saudara, pertanyaan ini pertanyaan yang sulit bagi putusan mahkamah agama itu. Karena jika mereka mengatakan dari surga, maka mereka harusnya mengakui otoritas Yesus. Karena Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah satu. Mereka tidak dapat dipisahkan. Otoritas Yohanes Pembaptis adalah dari Tuhan yang menyediakan, yang mempersiapkan jalan dan memperkenalkan Yesus sebagai Sang Mesias, Sang Raja itu. Tetapi jika mereka mengatakan dari manusia, maka mereka juga takut. Karena orang-orang pada waktu itu di Bait Allah mungkin puluhan ratusan yang menyaksikan perdebatan itu. Mereka sedang menantikan jawaban dari utusan mahkamah agama ini. Dan ketika mereka mengatakan dari manusia, mereka juga akan marah. Karena semua orang dikatakan menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Akhirnya mereka mencari jalan aman. Dan mereka berkata, kami tidak tahu. Saudara, kami tidak tahu bukanlah karena mereka tidak tahu, saudara sekalian. Mereka tahu jawabannya. Tetapi hati mereka telah dipenuhi oleh sebuah ambisi, oleh sebuah arogansi, oleh sebuah keinginan yang kuat untuk mendekap dan memegang erat kekuasaan, otoritas yang mereka miliki. Saudara, Yesus yang tahu itu dan dia pun mengatakan, kalau kamu tidak mengatakan dari mana Yohanes Pembaptis memiliki otoritas, aku pun juga tidak akan menjawab kepadamu dengan otoritas manakah aku melakukan semuanya ini. Karena bagi Yesus percuma. Dia tidak akan menyingkapkan kebenaran ilahi kepada orang yang tidak mau percaya dan tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti Yesus pernah katakan, jangan membuang mutiara itu kepada babi, karena mutiara itu akan diinjak-injak. Percuma. Sekalian, akhirnya para utusan mahkamah agama itu meninggalkan gelanggang perdebatan itu dengan diam-diam. Mereka memilih untuk menjadi orang yang mencari aman dan berkata, kami tidak tahu. Tetapi saudara sekalian, bagi kita yang adalah murid-murid Kristus, tidak bisa kita mengatakan kami tidak tahu. Sebagai seorang murid Kristus, kita harus menjawab pertanyaan ini tentang otoritas Tuhan Yesus yang menuntut sebuah jawaban yang jelas, yang tegas dan yang total. Bahwa sebagai murid Tuhan Yesus, tidak boleh ada area abu-abu dalam kehidupan saudara dan saya.
Tidak bisa kita mendeklarasikan dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di satu sisi kita tidak benar-benar menganggap Dia adalah Tuhan, Bos, yang memegang otoritas sepenuhnya atas kehidupan saudara dan saya. Tidak bisa kita mencampur adukan akan pengakuan, akan otoritas Tuhan, tetapi juga kepercayaan kepada sumber-sumber kekuatan otoritas yang lain dan cara-cara yang berbeda dengan yang Tuhan sendiri ajarkan dan kehendaki. Saudara, saya teringat dengan percakapan dengan seorang bapak beberapa waktu yang lalu. Dia adalah seorang bapak yang bukan seorang petobat yang baru, dia seorang Kristen yang sudah lama, bahkan aktif di dalam pelayanan. Dia satu waktu bercerita tentang keadaan di tempat pekerjaan dia yang mengalami gangguan dari roh-roh jahat gitu ya. Dia menganggap ada suara-suara kalau malam dan sebagainya yang bukan dari manusia, bukan dari binatang, dari roh-roh jahat. Lalu dia bercerita tentang solusi apa yang dia lakukan. Dia berkata, "Pak, saya dikenalkan oleh teman saya seorang pintar," katanya gitu. Dia bukan dukun, dia nggak pakai kemenyan, dia nggak pakai mantra-mantra, dia bukan tampangnya seperti seorang dukun, tapi dia seorang pintar, seorang ibu, seorang dari agama yang lain, tapi dia bisa berkomunikasi dengan roh-roh jahat, dia bisa mengusir, ya, dia bisa mengultimatum, kalau kamu tidak pergi saya akan memusnahkan kalian gitu ya. Nah, saudara, perkataan atau cerita seorang bapak ini sangat mengejutkan saya karena saya mengenal dia. Bagaimana dia melayani dan bagaimana seberapa lama dia menjadi pengikut Tuhan. Tetapi juga sekaligus hati saya sedih. Secara pengakuan dia mengakui bahwa Tuhan Yesus punya otoritas atas segala sesuatu. Dia tahu bahwa Yesus berkuasa dan seharusnya dia tunduk kepada kekuasaan Yesus itu. Tetapi secara pragmatis, secara praktis dalam kehidupannya, dia menggunakan cara-cara yang simple, yang cepat, yang pintas, dengan menolak otoritas dari Tuhan dalam menyelesaikan masalahnya dalam pekerjaannya. Saudara sekalian, ketika kita menjadi murid Kristus, tidak ada satu area dalam kehidupan kita yang seharusnya tanpa Tuhan itu berotoritas sepenuhnya. Otoritas Tuhan atas kehidupan kita seharusnya mencakup seluruh wilayah kehidupan kita. Termasuk juga area bagaimana kita memanage keuangan kita. Seorang penulis tentang manajemen keuangan Kristen bernama Larry Burkett, dia mengatakan, sebagai seorang pengikut Tuhan, tidak ada satu peser pun, satu sen pun uang yang terlalu kecil atau terlalu besar jikalau kita belanjakan tanpa kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau setuju aku membelanjakan uang ini? So sekarang kita dibombardir dengan promo hari belanja nasional, sudah lewat 77, ya nanti 88. Yang membuat kita begitu mudah membelanjakan uang kita untuk hal yang mungkin tidak perlukan. Mari kita berhenti sejenak sebelum kita memencet tombol klik membeli. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dengan uang yang saya miliki, dengan keluarga, tanggung jawab, segala sesuatu yang saya miliki, apakah Engkau setuju ketika saya mengklik tombol membeli ini? Serta area-area kehidupan kita yang lain, mengenai pekerjaan kita, mengenai relasi kita dengan orang lain, bagaimana kita mencari teman, bagaimana kita berlaku dalam pertemanan kita, bagaimana kita merencanakan masa depan kita, bagaimana kita berinvestasi, termasuk juga bagaimana kita menghabiskan waktu-waktu luang kita. Apakah lebih banyak kita mendengarkan, melihat sesuatu yang tidak kita perlukan, tidak membangun, apakah kita melakukan sesuatu untuk membangun. Saudara, kita harus non-stop bertanya kepada diri kita sendiri, apakah ada area dalam kehidupan kita di mana kita belum mengizinkan Tuhan
berotoritas secara penuh. Mungkin itu kekhawatiran yang terus menghantui kehidupan kita. Atau ada kepahitan masa lalu yang terus tinggal dalam relung hati kita. Atau mungkin ada ambisi-ambisi yang tidak terkendali, yang bahkan mengendalikan kehidupan kita. Yang ambisi itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Karena kita merasa tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Tuhan, Raja itu yang bertahta di hati kita melihat. Dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita sebagai tubuh Kristus itu mengetahuinya. Sudah ada sebuah kutipan yang terkenal dalam bahasa Inggris yang berkata, "If God is not the Lord of all, He is not Lord at all." Saudara, terjemahan ini agak sulit dalam bahasa Indonesia untuk mempertahankan rimanya. Tetapi kira-kira terjemahan bebasnya adalah jika Allah bukan Tuhan atas segala sesuatu dalam hidup kita, segalanya, seluruhnya, maka Dia sama sekali bukan Tuhan. If God is not the Lord of all, He is not Lord at all. Jikalau Tuhan itu hanya berkuasa kepada area-area tertentu dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita ke gereja, ketika hari Minggu, ketika kita melayani. Tetapi di area-area lain dalam kehidupan kita, kita tidak membiarkan Dia menjadi pemimpin, menjadi bos atas kehidupan kita. Maka Dia bukanlah Tuhan sama sekali. Karena hanya ada dua kemungkinan. Dia adalah Allah atas segala sesuatu. Atau Dia bukan Tuhan sama sekali. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena otoritas bagi kita, otoritas Tuhan Yesus bagi kita tidak membebani, tidak bersifat tirani. Justru sebaliknya, dengan kita tunduk sepenuhnya dan membebaskan Dia untuk bekerja dan berotoritas atas hidup kita, maka itu adalah sebuah langkah awal bagi kita untuk dibebaskan dari tirani-tirani yang lain. Dari tirani akan perbudakan dosa, tirani akan opini orang lain, apa yang orang lain katakan kepada kita, penilaian orang lain akan kita, pengakuan-pengakuan yang kita kejar, ambisi-ambisi yang menguasai kita. Juga tirani akan kecemasan akan hari esok kita. Saudara sekalian, tunduk kepada otoritas Yesus sepenuhnya adalah jalan satu-satunya bagi kita untuk menemukan rasa aman yang sejati. Menemukan tujuan hidup kita yang sejati. Saudara, izinkan saya menutup khotbah saya dengan sebuah pertanyaan bagi kita sekalian. Who is the boss? Siapakah sesungguhnya bos dalam kehidupan kita? Dalam pelayanan kita? Di dalam gereja kita? Di dalam keluarga kita? Dalam kehidupan kita? Biarlah melalui perenungan kita pada hari ini kita kembali lagi menjawab dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita kepada Tuhan. Ya Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah bos atas seluruh kehidupanku. Amin. Saya minta keyboardis untuk memainkan lagu Engkaulah Tuhan. Sambil kita merenungkan firman Tuhan ini pada pagi ini dengan menundukkan kepala kita. Siapakah bos sesungguhnya atas kehidupan kita? Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini merupakan cermin bagi kita semua. Apakah kita adalah pemimpin-pemimpin dalam gereja, hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi-komisi, pemimpin kelompok kecil, guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah Kristen, juga kepala-kepala rumah tangga. Marilah kita terbuka di hadapan Tuhan dan minta Tuhan mengoreksi diri kita. Apakah selama ini
setiap keputusan yang kita ambil hanya untuk perkenanan Tuhan. Atau ada motivasi-motivasi tertentu agar kita tidak kehilangan jabatan, otoritas, atau motivasi-motivasi untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebagai seorang murid Kristus, mari kita kembali diingatkan untuk menjadikan Dia Tuhan sepenuhnya, seutuhnya, seluruhnya atas kehidupan kita. Mari kita menyanyikan referen dari lagu ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, bertahta dalam hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan referen lagu ini. Engkaulah Tuhan sebagai ikrar kita. Engkaulah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai tekad kita. Raja berdaulat dalam hidupku. Ku berserah. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat dalam hidupku. Sekali lagi tanpa musik, hanya suara kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, ya Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat dalam hidupku. Ku berserah berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh Tuhan. Ku berserah penuh. Ya Tuhan, inilah menjadi tekad kami. Kami ingin mengagungkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Bila kami boleh kembali lagi menempatkan Engkau di tahtamu atas kehidupan kami. Bila Roh Kudus yang diam dalam diri kami terus mengingatkan kami dan memampukan kami untuk merajakan Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.